Halo, kali ini kita akan belajar teks Pidato, materi Bahasa Indonesia kelas 8 bab 6, Kurikulum Merdeka. Yang pertama, kita akan belajar dulu teks pidato itu pengertiannya apa ya. Teks pidato adalah bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada orang banyak secara formal. Tujuannya, melalui pidato, kita bisa menyampaikan ide, informasi, atau argumentasi dengan tujuan mengubah pendapat, mempengaruhi, atau menginspirasi pendengar. Nah, kemudian struktur teks pidato ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Bagian ini berisi salam pembuka, pengenalan diri, dan penegasan tujuan atau masalah yang akan dibahas dalam pidato. 2. Isi. Bagian ini berisi argumentasi, fakta, dan data yang mendukung pesan yang ingin disampaikan. Kamu bisa menggunakan contoh khusus, perbandingan, atau kutipan dalam menyampaikan ide dan pendapatmu secara lebih meyakinkan. 3. Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan atau rangkuman dari pesan yang telah disampaikan. Kamu bisa mengajukan pertanyaan retoris atau mengajak audiens untuk bertindak setelah mendengarkan pidatomu. Selanjutnya, kita perlu juga belajar fakta, data, dan kata-kata ilmiah yang ada dalam teks pidato. Dalam teks pidato, penggunaan fakta, data, dan kata-kata ilmiah sangat penting untuk memberikan kekuatan pada argumentasi yang disampaikan. Beberapa cara untuk menyampaikan fakta dan data dalam pidato adalah dengan menggunakan yang pertama, statistik. Menggunakan angka-angka dan data statistik yang terpercaya untuk mendukung argumenmu. Yang kedua, studi kasus. Menggunakan contoh nyata atau kasus yang memperkuat pendapatmu. Yang ketiga, kutipan. Menggunakan kutipan dari pakar atau tokoh terkenal untuk memberikan otoritas pada pidato. Adapun penggunaan kata-kata ilmiah dapat membantu menyampaikan informasi secara lebih detail dan spesifik. Berikutnya, kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli dalam pidato. Contoh kalimat persuasif yang dapat kamu gunakan adalah, mari kita bersama-sama wujudkan perubahan yang lebih baik. Dengan kerja keras dan tekad yang kuat, kita dapat meraih impian kita. Contoh ungkapan rasa peduli atau simpati untuk membuat pidatomu lebih emosional dan menyentuh hati audiens, misalnya, kita harus peduli pada nasib mereka yang kurang beruntung. Marilah kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Nah, itulah kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli yang ada dalam teks pidato. Kemudian, metode dalam teks pidato ada 4. Yang pertama, metode cerita. Mulailah pidatomu dengan sebuah cerita yang relevan dengan topik yang akan kamu bahas. Cerita dapat menarik perhatian audiens dan membuat mereka lebih terhubung dengan pesan yang ingin kamu sampaikan. Yang kedua, pertanyaan retoris. Ajukan pertanyaan retoris kepada audiens untuk merangsang pikiran mereka dan membuat mereka terlibat dalam pidatomu. 3. Visualisasi. Gunakan gambaran atau contoh konkret untuk membuat audiens memahami pesan yang kamu sampaikan dengan lebih baik. 4. Humor. Siapkan sedikit humor dalam pidatomu untuk membuat suasana lebih santai dan menarik perhatian audiens. Nah, itu dia metode dalam berpidato. Berikutnya, kita akan belajar menulis teks pidato. Nah, kita perlu memperhatikan saat menulis teks pidato. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh audiens.
Hindari penggunaan istilah yang terlalu teknis jika audiensmu tidak memahaminya. Kedua, susun argumentasi dengan baik dan logis. Pastikan setiap poin memiliki alasan yang jelas dan mendukung pernyataanmu. Selanjutnya, gunakan gaya penulisan yang menarik dan membuat audiensmu tertarik untuk terus mendengarkan. Gunakan variasi dalam pemilihan kata dan kalimat untuk menjaga keberagaman dalam pidatomu. Juga, jangan lupa untuk memeriksa tata bahasa dan ejaan agar pidatomu terlihat lebih profesional dan meyakinkan. Nah, kesimpulan dari materi ini, dalam menulis teks pidato penting untuk memahami pengertian pidato dan struktur teks pidato. Gunakan fakta, data, dan kata-kata ilmiah untuk mendukung argumentasi yang kamu sampaikan. Gunakan kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli untuk membuat pidatomu lebih kuat dan emosional. Selain itu, gunakan metode-metode seperti cerita, pertanyaan retoris, visualisasi, dan humor untuk membuat pidatomu lebih menarik dan interaktif. Terakhir, pastikan pidatomu ditulis dengan gaya yang menarik, mudah dipahami, dan bebas dari kesalahan tata bahasa dan ejaan. Nah, itu dia materi teks pidato. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika bermanfaat. Terima kasih.